Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Sidik dengan NIM 20030150045 dari kelas PJKRA. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Yang pertama, dalam konsep agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul oleh karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Secara teoritis, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah mitologi bahasa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di Timur kuno. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis, yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Kalau pengetahuan lahir sejak manusia pertama diciptakan, maka perkembangannya sejak zaman purba secara garis besar. Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Yang pertama pada zaman Yunani kuno, yang kedua pada zaman Islam, yang ketiga pada zaman Renaissance, dan yang keempat pada zaman modern dan pada zaman kontemporer. Sedangkan George J. Mowley membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George J. Mowley dalam bukunya Juyun S. Surya Sumantri 1958-87 menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Nah, selanjutnya perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar. Yang pertama, periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah, tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. 8 zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikapan inquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu aja. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang termuka, di antaranya adalah Thales tahun 624 sampai 545 sebelum Masehi. Thales adalah ilmuwan filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua adalah Plato tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Plato yang hidup di awal abad keempat sebelum Masehi adalah seorang filsuf Aearides atau paling tua, dan tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademis hingga saat ini. Yang ketiga adalah Pythagoras tahun 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Ia adalah seseorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Yang keempat, Aristoteles tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung.
Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Yang keenam atau yang kelima adalah Socrates, tahun 469 sebelum Masehi sampai dengan 399 sebelum Masehi. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elenchos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Yang kedua, periode Islam. Dalam periode Islam tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq, dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sekitar abad 6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti karya Al-Razo tahun 850 sampai 923 merupakan sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. 2. Rasas mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continence. Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 menulis buku-buku kedokteran atau Al-Qunun yang menjadi dasar standar dan dalam ilmu kedokteran Eropa. Yang ketiga, Al-Khawarizmi atau algoritmus dan algorisismus menyusun buku aljabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa yang menjadi pembuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Ibnu Rus tahun 1126 sampai 1198, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles. Al-Idris tahun 1100 sampai 1166 telah membuat 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Borger II dari kerajaan Sicilia. 23 bidang kimia ada Gaber dan Al-Barono. Selain disiplin-disiplin ilmu di atas, sebagai umat Islam juga menekuni logika dan filsafat. Sebut saja Al-Kin, Al-Farabi, Ibnu Zona, Al-Ghazali, Ibnu Boja, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rus. Menurut Felix Klein-Frank, Al-Kin berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit, yang sebagian diantaranya kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Farabi. Menurut Bertrand Russell, Ibnu Rus lebih dikenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Filsafat Islam dia sudah berakhir, dalam filsafat Kristen dia baru lahir. Pengaruhnya di Eropa sangat besar, bukan hanya terdapat para skolastik, tetapi juga sebagian besar pemikir-pemikir bebas non-profesional yang menentang keabadian dan disebut Averroes. Rasionalisme Ibnu Rus inilah yang mengalami orang Barat pada abad pertengahan dan mulai membangun kembali peradaban mereka yang sudah terpuruk berabad-abad lamanya, yang terwujud dengan lahirnya zaman pencerahan dan Renaissance. Yang ketiga, masa Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi Italia. Sepanjang abad ke-15 dan ke-16, Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern.
Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisisme, dan rasionalisme. Gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa abad ke-14 Masehi. Walaupun Islam akhirnya terusir di negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Avkularup pada abad ke-18 Masehi. Yang keempat, periode kontemporer. Zaman ini bermula pada abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialis-spesialis ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal, Albert Einstein, adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak penyumbang bagi perkembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi kenal pada abad 20. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini juga disebut dengan sains besar. Linus Pauling 1953 mengarang sebuah buku yang berjudul The Nature of Chemical Bond menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian karya paling memuncak dalam permodelan fisika DNA yaitu Rahasia Kehidupan. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Beberapa penemuan yang merubah warna dunia yaitu listrik, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon, dan seluler, rekayasa pertanian dan DNA, elektronika atau transistor ET, robotika atau mesin produksi dan mesin pertanian, TV, radio, perminyakan, teknologi luar angkasa, AC, kulkas, rekayasa material, teknologi kesehatan dalam kurung laser, IR, USG, fiber optik, dan fotografi atau kamera video. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan. Pertama, perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil risiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengkoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu bisa bermanfaat, berdampak positif, tetapi ia juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia, sementara dampak negatifnya adalah menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang sejarah filsafat ilmu pengetahuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.